Selamat pagi semuanya, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi belajar tematik bersama Ibu Debbie. Seperti biasa, bagi kamu yang belum mengisi absensi, agar segera diisi ya. Hari ini kita akan belajar materi tema 4, kewajiban dan hakku, subtema kedua, kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran yang keempat. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ayo membaca. Bagaimana wajah anak-anak pada gambar? Nah, coba perhatikan gambar yang di bawah. Bagaimana wajah anak-anak pada gambar? Terlihat mereka semua terlihat senang dan gembira ya. Tidak ada wajah yang terlihat sedih maupun terlihat marah. Sehatkah mereka? Ya, mereka sehat. Karena dengan tersenyum membuat tubuh kita menjadi sehat. Apakah anak-anak wajib menjaga sekolahnya agar bersih dan sehat? Ya, anak-anak wajib menjaga sekolahnya agar bersih dan sehat. Itu bukan hanya tugas dari petugas kebersihan di sekolah, tapi seluruh warga sekolah, terutama anak-anak, wajib menjaga sekolahnya agar bersih dan sehat. Apa yang harus dilakukan agar sekolah kita selalu bersih dan sehat? Nah, ada berbagai cara yang dapat kita lakukan agar sekolah kita selalu bersih dan sehat. Yaitu misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya dan banyak hal lainnya. Bacalah teks berikut. Mari kita baca teks yang berjudul Menciptakan Sekolah Sehat. Bel tanda istirahat sudah berbunyi. Semua siswa melakukan kegiatannya masing-masing. Tidak ada siswa yang jajan di kantin. Hal ini dikarenakan kantin sekolah kotor dan banyak lalat. Sekolah seharusnya memiliki kantin yang bersih. Jika kantin bersih, makanan yang dijual pun juga bersih. Kebersihan sekolah merupakan tanggung jawab bersama. Setiap anak wajib menjaga kebersihan sekolahnya. Membuang sampah sebaiknya di tempat sampah. Jangan membuang sampah sembarangan agar tidak menimbulkan penyakit. Sebelum dan sesudah makan, sebaiknya mencuci tangan. Tempat cuci tangan sebaiknya disediakan di beberapa tempat di sekolah. Supaya siswa mudah dalam membersihkan tangannya, kesadaran untuk menciptakan sekolah yang sehat harus dimiliki oleh semua warga sekolah. Nah, perhatikan bacaan tadi. Sekarang kita akan melihat dan menemukan mana kalimat yang termasuk atau kalimat yang menunjukkan masalah pada bacaan berikut. Mana yang menunjukkan masalah? Ya, benar sekali. Kan ya, kantin sekolah kotor dan banyak lalat. Ini adalah kalimat yang menunjukkan masalah pada bacaan ini. Sekarang kita akan menemukan mana kalimat yang menunjukkan saran. Nah, mana? Ya, ini ya. Di sini kita temukan ada beberapa kalimat yang menunjukkan saran, yaitu membuang sampah sebaiknya di tempat sampah. Jangan membuang sampah sembarangan agar tidak menimbulkan penyakit. Sebelum dan sesudah makan sebaiknya mencuci tangan. Tempat cuci tangan sebaiknya disediakan di beberapa tempat di sekolah. Nah, agar lebih mudah menemukan kalimat saran, kita bisa melihat apakah dalam bacaan tersebut ada kata sebaiknya. Jika ada kata sebaiknya, itu menunjukkan saran. Aku belajar hidup sehat. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat belajar hidup sehat? Agar sekolah kita juga dapat menjadi sekolah yang bersih dan sehat,
kita harus mau belajar hidup sehat. Bagaimana caranya? Nah, perhatikan pada gambar berikut. Pada gambar ini bisa terlihat ya, ada beberapa cara agar kita dapat belajar hidup sehat, seperti dengan memperhatikan kebersihan kuku. Jadi kalau kamu lihat ya, di sini ada guru yang sedang mengecek kuku murid ya, atau kuku siswa. Agar apa? Hal itu dilakukan supaya kuku siswa tetap pendek dan bersih, karena dari bagian tubuh kita, salah satu sumber penyakitnya itu berasal dari kuku yang tidak bersih. Kemudian kamu juga bisa melihat ada gambar siswa yang membuang sampah. Nah, hal ini juga cara agar kita dapat hidup sehat dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, kalau kamu lihat di bawah, tempat sampah juga dibedakan ya bagi 3. Ada tempat sampah untuk organik, ada tempat sampah untuk anorganik. Nah, berbeda-beda ya. Kemudian dengan mencuci tangan. Nah, hal ini juga sangat penting. Terlebih pada masa pandemi saat ini, sangat penting untuk mencuci tangan. Kemudian dengan menerapkan tempat yang bebas dari asap rokok. Ini juga salah satu cara agar kita dapat menerapkan hidup sehat. Nah, dengan menyesuaikan keadaan kita saat ini, kita juga bisa menambahkan dengan menggunakan masker dan hand sanitizer. Itu juga merupakan langkah agar kita dapat belajar hidup sehat dan sekolah kita juga dapat terlihat bersih dan sehat. Kewajiban dan hak di sekolah, di lingkungan sekolah sehat. Nah, ini ada beberapa contoh yang Ibu buat kewajiban dan hak kamu sebagai siswa di lingkungan sekolah sehat. Yang pertama untuk kewajiban ya, yaitu melakukan piket kelas secara rutin, menjaga kebersihan toilet, merawat tanaman yang ada di sekolah, membuang sampah pada tempatnya, dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian hak. Udara di lingkungan sekolah menjadi segar. Nah, ini haknya ya. Ketika kita sudah menjaga kebersihan, yang menjadi hak kita adalah kita dapat mendapat udara di lingkungan sekolah yang menjadi segar. Kemudian, lebih bersemangat dalam belajar. Lalu, lingkungan menjadi asri, dapat belajar dengan tenang, dan lingkungan sekolah sehat dan nyaman. Ini adalah beberapa contoh kewajiban dan hak seorang siswa di lingkungan sekolah yang sehat. Ayo berlatih. Berikut ini gambar cara mengisi waktu luang di lingkungan sekolah yang sehat. Tunjuk satu kegiatan yang paling kamu sukai, tuliskan manfaatnya untuk kesehatanmu. Nah, perhatikan pada gambar ini ada 3 kegiatan ya, kalau kamu bisa lihat. Yang pertama, ada beberapa anak perempuan yang sedang melakukan ini ya, lompat tali. Kemudian ada juga beberapa anak perempuan yang melakukan permainan lompat juga ya. Kemudian ada juga gambar anak laki-laki yang sedang bermain sepak bola. Nah, di sini Ibu kasih contoh ya, misalnya nama kegiatannya bermain sepak bola. Apa manfaatnya? Nah, manfaatnya melatih kelincahan dan kesehatan jantung. Nah, selain itu, pada saat melakukan permainan sepak bola, semua bagian tubuh bergerak saat berlari, mengejar bola, maupun menggiring bola. Nah, hal inilah yang dapat bermanfaat melatih kelincahan kamu dan juga kesehatan jantung. Setelah memahami materi hari ini, silahkan kerjakan tugas berikut. Yang pertama, tugas bahasa Indonesia. Pertama, kamu baca dulu bacaan berikut ya yang berjudul Sekolah yang Sehat. Silahkan kamu baca, pahami isi bacaannya. Setelah kamu membaca bacaan tersebut, ya, kamu menuliskan kalimat yang menunjukkan masalah dan kalimat saran yang terdapat pada bacaan tersebut. Jadi tadi kamu baca dulu bacaan yang berjudul Sekolah yang Sehat. Setelah itu, kemudian kamu tuliskan kalimat yang menunjukkan masalah
dan kalimat saran yang terdapat pada bacaan tersebut. Jadi bacaan tersebut sudah ada kalimat yang menunjukkan masalah dan juga kalimat saran. Kamu cuma menuliskan saja, tuliskan di buku tulismu. Kemudian ada tugas PPKN. Di sini dibuat berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Jadi sesuaikan dengan pernyataannya. Ada 5 pernyataan, yaitu membiarkan kamar mandi kotor di sekolah. Nah, apakah ini pernyataan ini benar atau salah? Jika dia benar, maka centang di kolom yang benar. Jika dia salah, maka centang di kolom yang salah. Begitu seterusnya sampai pernyataan yang kelima. Nah, tugas ini juga bisa kamu lihat pada LKS tema 4, halaman 36. Silahkan kerjakan di buku tulismu. Tabelnya dibuat ya, Nak. Aku belajar hidup sehat. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat belajar hidup sehat? Agar sekolah kita juga dapat menjadi sekolah yang bersih dan sehat,